Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu dalam perkuliahan yang akan membahas materi mengenai kalkulasi biaya proses. Apa pengertian kalkulasi biaya proses? Kalkulasi biaya proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi pada setiap proses selama jangka waktu tertentu, kemudian menghitung biaya produksi per satuan unit dengan cara membagi total biaya produksi tersebut dengan jumlah produk yang dihasilkan. Apa saja karakteristik kalkulasi biaya proses? Yang pertama adalah aktivitas produksi bersifat kontinu atau terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massal. Ketiga, bertujuan untuk memenuhi persediaan yang siap dijual. Yang keempat, produk bersifat standar dan homogen. Nah, pada saat kita membuat laporan biaya produksi, ada yang namanya biaya pabrikasi atau biaya produksi. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Lalu ada juga biaya konversi atau conversion cost, yaitu penjumlahan biaya tenaga kerja tak langsung dengan biaya overhead pabrik. Ada juga unit ekuivalen, yaitu unit setara produk jadi yang dihasilkan di departemen produksi pada periode tertentu. Nah, pada saat kita mempelajari kalkulasi biaya proses, soal-soalnya itu terdiri biasanya 1 departemen, 2 departemen hilang awal, 2 departemen hilang akhir, lalu ada juga 2 departemen menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Pada video kali ini, saya hanya akan membahas contoh laporan biaya produk 1 departemen dan 2 departemen. Kita mulai ya. Yang pertama ini 1 departemen, PT-nya adalah PT Borangrang pada bulan Maret 2017. Ini disajikan biaya produksinya bahan baku 10 juta rupiah, bahan penolong 15 juta, tenaga kerja langsung 22.500.000 rupiah, biaya overheadnya 25.500.000 rupiah, total biaya produksinya adalah 73 juta rupiah. Nah, ini data hasil produksinya. Produk jadinya 2000 unit, produk dalam prosesnya adalah 500 unit. Tingkat penyelesaian untuk bahan baku persentasenya adalah 100%, biaya bahan penolong atau BBP 100%, biaya tenaga kerjanya 50%, dan biaya overhead pabriknya 25%. Apa yang diminta? Yang pertama adalah hitung unit ekuivalen dan biaya produksi per unit, buat laporan biaya produksi, lalu buat jurnal yang diperlukan. Langkah pertama, kita hitung dulu unit ekuivalen dan biaya produksi per unitnya. Apa rumusnya unit ekuivalen? Produk selesai ditambah produk dalam proses dikali persentase penyelesaian. Kita cari dulu untuk unit ekuivalen dan produksi per unit bahan baku ya. Di soal tadi disebutkan bahwa produk selesainya adalah 2000 unit. Ini sama semua ya untuk semua biaya. Produk selesainya adalah 2000 unit. Nah, terus tingkat penyelesaian untuk bahan baku adalah 100%. Terus produk dalam proses akhirnya adalah 500. Nah, ini ketukar penempatannya ya. Kalau di soal di rumus ini produk dalam proses kali penyelesaian sama aja. Ya. 2000 unit produk selesai ditambah 100% kali 500 unit. Maka unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 2500. Ya. Jadi biaya produksi per unit untuk bahan baku adalah
total biaya bahan baku 10 juta rupiah dibagi 2.500 unit ekuivalen, maka diperoleh biaya produksi per unitnya adalah 4.000 rupiah. Lalu bahan penolong. Bahan penolong, presentasi penyelesaiannya sama ya, di soal masih 100%, maka unit ekuivalennya untuk bahan baku dan penolong sama, yaitu sebesar 2.500. Kita cari dulu biaya produksi per unitnya, berarti total biaya bahan penolong 15 juta rupiah dibagi 2.500 unit ekuivalen, maka diperoleh biaya produksinya adalah 6.000 rupiah. Kita cari unit ekuivalen tenaga kerja 2000, ini perlu selesai ya, ditambah penyelesaian, nih tingkat presentasi penyelesaian untuk tenaga kerja adalah 50%, dikali produk dalam proses akhirnya 500, maka diperoleh untuk tenaga kerjanya unit ekuivalennya 2.250. Maka biaya produksi untuk tenaga kerjanya adalah 22.500.000 dibagi 2.250 diperoleh 10.000 rupiah. Terakhir, overhead pabrik, produk selesainya 2.000, tingkat penyelesaiannya ada 25%, lalu produk dalam proses akhirnya ada 500 unit. Diperoleh unit ekuivalen untuk BOP 2.125. Biaya produksi per unitnya adalah 22.500.000 dibagi 2.125, diperoleh 12.000 rupiah. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 32.000 ya. Ini lupa saya tulis. Oke, selanjutnya langkah kedua, kita buat laporan biaya produksi ya. Harus selalu diingat pada saat kita membuat laporan biaya produksi, komponen pertama kali yang harus kita buat adalah nama perusahaannya, nama PT-nya, yaitu PT Burangrang. Lalu nama laporan, terus bulan atau periodenya, periode laporannya. Nah, tadi di soal itu hanya disebutkan produk jadi ditransfer ke gudang dan produk dalam proses akhir. Padahal dalam membuat laporan biaya produksi itu ada yang namanya produk dalam proses atau produk dimasukkan dalam proses. Nah, ini yang tadi kan hanya produk yang dihasilkan ya, 2.000 unit yang ditransfer ke gudang dan produk dalam proses akhir. Ini namanya adalah produk yang dihasilkan ya. Nah, berarti produk yang dihasilkan jumlahnya itu harus sama dengan produk dalam proses, yaitu 2.500. Nah, ini kadang-kadang nih informasi produk dimasukkan dalam proses kadang-kadang di soal ada disediakan, terkadang tidak disediakan ya. Jadi perlu diingat, produk yang dihasilkan harus sama dengan produk yang dimasukkan dalam proses, yaitu 2.500. Lalu kita menghitung biaya yang dibebankan ya. Terdiri dari biaya bahan baku 10 juta, bahan penolong 15 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 22.500.000, biaya overhead pabriknya 25.500.000, total biaya produksinya adalah 73 juta rupiah. Nah, ini biaya per unitnya sudah kita cari ya di slide sebelumnya, totalnya 32.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang ya. Ini produk selesainya, produk jadinya adalah yang ditransfer ke gudang adalah 2.000 unit ya. Ini 2.000 unit. Kita kalikan dengan jumlah biaya per unit, totalnya ini 32. Maka biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah sebesar 64 juta rupiah. Selanjutnya kita cari biaya produk dalam proses akhir. Rumusnya apa? Persentase penyelesaian bahan baku itu 100% dikalikan produk dalam proses akhir, ini ya 500, dikalikan dengan masing-masing biaya per unit ya. Bahan baku 4.000, maka diperoleh 2 juta rupiah. Bahan penolong, tingkat penyelesaiannya sama dengan bahan baku, yaitu 100%, dikalikan produk dalam proses akhir 500 unit, dikalikan 6.000 unit, dapat 3 juta rupiah. Sama caranya untuk BTKL dan BOP ya.
Maka total biaya produk dalam proses akhir adalah 9 juta rupiah. Ditambah biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang. Maka totalnya adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan pada bulan Maret sebesar 73 juta rupiah. Nah, ini berarti balance ya, ini sama nih, ini dengan yang atas. Ya, karena pada saat kita membuat laporan biaya produksi, tujuannya adalah ini, jumlahnya harus sama nih. Ya, jumlah informasi yang disediakan nanti harus sama dengan di akhir nih, di endingnya. Nah, kalau tidak sama, ini berarti ada kesalahan, ya, ada kesalahan perhitungan. Nah, langkah terakhir yaitu kita membuat jurnal. Jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama adalah untuk mencatat biaya bahan baku. Apa saja? Yang pertama, barang dalam proses biaya bahan baku, sisi debitnya, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Masing-masing 10 juta rupiah. Yang kedua, mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong, kreditnya adalah persediaan bahan penolong sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga, mencatat biaya tenaga kerja, debitnya adalah barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja, kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 22.500.000 rupiah. Yang keempat, mencatat biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik, ya, sisi kreditnya adalah berbagai rekening yang dikredit sebesar 25.500.000 rupiah. Yang kelima adalah mencatat biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang. Ya, ini tadi sudah nilainya sudah ada ya pada saat kita membuat laporan biaya produksi. Sisi debitnya adalah persediaan produk jadi 64 juta rupiah. Ya, ini didapat tadi dari 2000 unit ya dikalikan 32.000 ya total biaya produksi. Lalu sisi kreditnya adalah BDP biaya bahan baku 2000 unit, ini produk jadi ya, produk jadi yang selesai ditransfer ke gudang dikali biaya produksi per unit untuk bahan baku 4.000 rupiah, maka diperoleh BDP biaya bahan baku 8 juta rupiah, BDP biaya bahan penolong 12 juta rupiah, BDP BTK 20 juta rupiah, BDP untuk BOP 24 juta rupiah. Nah, ini saya sudah cantumkan perhitungannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Yang terakhir, jurnal ke-6 adalah mencatat biaya produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir Maret 2017. Apa rekeningnya? Untuk isi debitnya adalah persediaan barang dalam proses 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Lalu sisi kreditnya adalah BDP biaya bahan baku 2 juta rupiah. Ini detail perhitungannya. Lalu BDP biaya bahan penolong 3 juta rupiah. BDP BTK 2.500.000 rupiah. BDP biaya overhead pabrik 1.500.000 rupiah. Ya. Saya harapkan untuk satu departemen ini kalian sudah pahami, karena basic untuk kita nanti ke dua departemen hilang awal, hilang akhir, FIFO dan rata-rata tertimbang, itu basicnya dasarnya adalah ini dulu yang satu departemen ya. Oke, contoh selanjutnya adalah untuk yang dua departemen. PT-nya masih sama ya, PT Burangrang. Hanya saja terdiri dari dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Ya, ini di soal disebutkan nih informasi jumlah yang dimasukkan dalam proses ya. Departemen A 3.000 unit, lalu produk selesai ditransfer ke Departemen B-nya 2.500 unit, produk dalam proses akhirnya 500 unit. Tingkat penyelesaian Departemen A untuk bahan baku 100%. Nah, ini biaya konversi Departemen A yaitu 20%. Nah, nanti kalau ketemu soal seperti ini, ya biaya konversi, berarti ini adalah tingkat penyelesaian untuk BTK dan BOP. Kalau di soal sebelumnya, tadi kan di detail ya, persentase untuk bahan baku berapa, penolong, BTK dan BOP. Nah, kalau ini disebut hanya biaya konversi, berarti tingkat penyelesaian untuk tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.
Ini untuk Departemen A. Lalu tingkat penyelesaian Departemen B untuk tenaga kerja dan overhead yaitu masing-masing sama, yaitu 50%. Yang diminta sama, hitung unit ekuivalen, lalu laporan biaya produksi, dan jurnal. Tapi ini masing-masing departemen kita membuatnya ya, karena ada 2 departemen. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita hitung unit ekuivalen dan biaya produksi per unit Departemen A. Rumusnya masih sama, yaitu produk selesai tambah produk dalam proses dikali persentase penyelesaian. Bahan baku jumlah totalnya 30 juta ya. Terus produk selesainya ya atau jadinya adalah 2.500 unit. Tingkat penyelesaian bahan baku adalah 100%. Lalu produk dalam proses akhirnya adalah 500 unit ya. Maka diperoleh unit ekuivalen bahan baku adalah 3.000. Nah, kita cari biaya produksi per unit untuk bahan baku 30 juta dibagi 3.000 unit ekuivalen, maka diperoleh biaya produksi biaya produksi untuk bahan baku adalah Rp10.000. Tenaga kerja, biaya konversinya atau biaya penyelesaian untuk biaya tenaga kerja adalah 20% ya. Berarti unit ekuivalennya adalah 2.600. Biaya produksi per unit untuk tenaga kerja Rp31.200.000 dibagi 2.600 diperoleh Rp12.000. Untuk BOP 39 juta dibagi 2.600 diperoleh Rp15.000 untuk biaya produksinya. Nah, ini kita totalkan ya. Total biaya produksinya Rp100.200.000. Total biaya produksinya Rp37.000. Semoga sampai sini mengerti ya. Langkah kedua adalah kita buat laporan biaya produksi untuk Departemen A. Jangan lupa nama PT, nama laporan plus departemennya, lalu periode. Ya, periodenya. Yang pertama, bagian data produksi. Dimasukkan dalam proses 3.000 unit. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 2.500. Produk dalam proses akhirnya 500. Nah, ini ya. Ini namanya adalah jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ini jumlah produk yang dihasilkan harus sama jumlahnya dengan yang dimasukkan dalam proses. Lalu biaya dibebankan Departemen A. Biaya bahan bakunya 30 juta, tenaga kerjanya Rp30.200.000, overheadnya Rp39 juta, totalnya Rp100.200.000. Total biaya per unitnya Rp37.000. Selanjutnya kita cari perhitungan biaya produk yang ditransfer ke Departemen B ya. 2.500 yaitu produk jadi yang ditransfer ke Departemen B dikalikan total biaya per unitnya yaitu Rp37.000. Maka jumlah biaya produk yang ditransfer ke Departemen B adalah Rp92.500.000. Lalu kita cari biaya produk dalam proses akhirnya. Rumusnya adalah persentase penyelesaian dikali jumlah produk dalam proses akhir dikalikan biaya per unit masing-masing ya. Bahan baku 10.000, biaya tenaga kerja 12.000, lalu biaya overheadnya 15.000. Maka diperoleh total biaya produk dalam proses akhirnya adalah Rp7.700.000 ditambah biaya produk yang ditransfer ke Departemen B Rp92.500.000. Nah, ini jumlahnya balance ya, sama. Nah, ini berarti betul. Oke, selanjutnya kita membuat jurnal untuk Departemen A.
Sama ya caranya. Yang pertama mencatat biaya bahan baku, BDP atau barang dalam proses biaya bahan baku. Sisi kreditnya adalah persediaan bahan baku, jumlahnya 30 juta rupiah. Mencatat biaya tenaga kerja, debitnya BDP, biaya tenaga kerja, gaji, sisi kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 31.200.000 rupiah. Lalu mencatat biaya overhead pabrik. Sisi debitnya barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kreditnya adalah berbagai rekening yang dikredit, jumlahnya 39 juta rupiah. Lalu yang keempat, mencatat biaya produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Nah, ini khusus jurnal ini nih nanti muncul kembali nih pada saat kita menjurnal di Departemen B. Nah, ini nih ya, nanti ini jurnal yang keempat ini akan muncul pada saat kita membuat jurnal di Departemen B ya. Oke, persediaan produk jadi sebesar 92.500.000, lalu BDP BTK 25 juta rupiah, BDP BTK 30 juta rupiah, BDP BOP 37.500.000 rupiah. Ini detail perhitungannya ya. Lalu terakhir mencatat biaya produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir Maret 2017. Persediaan barang dalam proses sisi debitnya 7.700.000, BDP BBB atau biaya bahan baku 5 juta rupiah, barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.200.000 rupiah, barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.500.000 rupiah. Ini detailnya ya. Ini jurnal ya yang kita buat di Departemen A. Oke. Selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen di Departemen B ya. Nah, karena ini kan perhitungan laporan biaya produksi lebih dari satu departemen ya, berarti pada saat kita membuat unit ekuivalen berarti ada biaya yang terserap ya, terserap yang dibawa dari departemen sebelumnya, yaitu dari Departemen A. Nah, nanti biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen ini setelah departemen pertama ini akan dijumlahkan ya. Oke, kan tadi pada saat kita membuat laporan biaya produksi Departemen A kan ada jumlah yang kita transfer ya, yang kita transfer ke Departemen B sebesar 92.500.000 rupiah. Nah, total biaya produksinya ini adalah 37.000 rupiah. Nah, lalu kita tambahkan ya dengan biaya tenaga kerja di Departemen B 23.500.000 rupiah. Lalu biaya overheadnya adalah 28.200.000 rupiah. Nah, berarti total biaya produksi yang ada di Departemen B setelah mendapat transferan ya yang dibawa di departemen sebelumnya, totalnya adalah 144.200.000 rupiah. Nah, ini jangan bingung nih nilainya nih ya. Ini nilainya adalah dari yang kita peroleh dari Departemen A. Sekarang kita cari unit ekuivalennya untuk biaya tenaga kerja ya. Untuk biaya tenaga kerja, unit ekuivalennya adalah di soal ya. Di soal itu produk selesainya adalah 2.200. Biaya konversi atau tingkat penyelesaian untuk tenaga kerjanya adalah 50%. Dikali produk dalam proses akhirnya 300. Maka unit ekuivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik yaitu sama, masing-masing sebesar 2.350. Nah, sekarang kita cari biaya produksi per unit untuk tenaga kerja. Berarti 23.500.000 rupiah dibagi 2.350 unit ekuivalen diperoleh 10.000 rupiah. Untuk overhead pabrik 28.200.000 rupiah dibagi 2.350 diperoleh 12.000 rupiah. Nah, ini jumlah ya, totalnya dapat 59 juta rupiah.
Langkah selanjutnya sama, kita buat laporan biaya produksi untuk Departemen B. Step pertama, nama PT, nama laporannya, plus departemennya apa, lalu periode. Nah, ini bunyinya seperti ini, ya. Diterima dari Departemen A, ya. Diterima dari Departemen A, jumlahnya adalah 2.500. Kalau tadi di Departemen A, bunyinya itu adalah produk selesai ditransfer ke Departemen B, 2.500. Nah, pada saat kita membuat laporan di Departemen B, bunyinya adalah diterima dari Departemen A. Diingat ya, kasih catatan. Sebesar 2.500, ya. Lalu produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.500, 2.200, lalu produk dalam proses akhirnya 300. Nah, jumlah produk yang dihasilkan 2.500.000, ya. Ini harus sama ya jumlahnya. Selanjutnya kita cari biaya yang dibebankan di Departemen B. Nah, jangan lupa tadi kita di sini nih ada terima biaya atau ada biaya yang berasal dari Departemen A. Nah, bunyinya biaya produksi dari Departemen A sebesar 92.500.000, ya, ditambah biaya tenaga kerjanya 23.500.000, biaya overhead pabriknya 28.200.000, totalnya 144.200.000 rupiah. Total biaya per unitnya adalah 59 juta rupiah. Jangan lupa ini 37-nya adalah yang berasal dari Departemen A. Selanjutnya kita menghitung biaya produk yang ditransfer ke gudang, ya. Nih, jumlahnya adalah 2.200 unit dikalikan total biaya per unitnya 59.000 diperoleh 129.800.000 rupiah. Sekarang kita cari biaya produk dalam proses akhir, ya. Nah, ini bunyinya biaya produk di Departemen A. Nih, lihat, perhatikan. Ini unit yang kita gunakan adalah unit dalam proses akhir Departemen B. Nih, 300 ya. Terus pengalinya ini kita gunakan ini biaya per unit total yang kita peroleh di Departemen A, ya, 37. Maka diperoleh 11.100.000 rupiah. Ini kebanyakan salah di sini nih mahasiswa nih, yang sering tidak balance-nya, ya, tolong diperhatikan. Lalu biaya tenaga kerja, ya, 50% dikali produk dalam proses akhir dikalikan 10.000. Nah, berasal dari sini ya, didapat oleh 1.500.000 rupiah. Biaya per hari pabrik sama tingkat penyelesaian 50% dikali produk dalam proses akhirnya 300 dikalikan 12.000 diperoleh 1.800.000. Maka ya, jumlah biaya produk dalam proses akhirnya adalah 14.400.000 rupiah. Dijumlahkan atau ditambahkan dengan biaya produk yang ditransfer ke gudang 129.800.000. Totalnya adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan bulan Maret 2017 adalah sebesar 144.200.000. Nah, ini betul nih, ya, balance ya. Tolong diperhatikan di sini nih, karena mahasiswa banyak salah di sini nih. Oke. Langkah ketiga, ya, langkah ketiga adalah kita membuat jurnal untuk di Departemen B. Oke. Seperti tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini adalah jurnal ini nih. Tadi jumlahnya ini berasal yang dari Departemen A, ya. Tinggal kalian lihat nih ya. Jadi ini jangan bingung nih angkanya dari mana ya. Oke. Mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Ya. Di sini bunyinya BDP Departemen B ya, bukan A yang ini nih ya. Oke. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 92.500.000. BDP biaya bahan baku Departemen A 25 juta, ya. BDP biaya tenaga kerja Departemen A 30 juta rupiah. Lalu BDP biaya overhead pabrik Departemen A 37.500.000 rupiah, ya. Ini nilainya, ya.
berasal dari Departemen A. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses atau BDP, biaya tenaga kerja Departemen B. Sisi kreditnya adalah gaji dan upah sebesar Rp23.500.000. Yang ketiga mencatat biaya overhead pabrik Departemen B, BDP, BOP, berbagai rekening yang dikredit Rp28.200.000. Lalu mencatat biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang, sisi debitnya persediaan produk jadi Rp129.800.000. Sisi kreditnya adalah BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Ini jumlahnya ya, bisa kalian lihat. Ini detail perhitungannya sudah saya sisipkan di sini. Lalu terakhir mencatat biaya produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir Maret 2017. Persediaan barang dalam proses Rp14.400.000. Sisi kreditnya adalah BDP, biaya bahan baku 300 unit kali 37.000. Untuk bahan bakunya 11.100.000. Untuk tenaga kerjanya 1.500.000. BDP BOP-nya 1.800.000. Ini detailnya ya. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk membuat serta menghitung laporan biaya produksi satu departemen dan dua departemen. Selanjutnya saya akan melanjutkan minggu depan untuk 2 departemen hilang awal dan hilang akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.